kami terdiri dari 4 orang. Tapi karena satu orang Fitri Handayani berhalangan hadir, jadi kita melakukan video diskusi ini tiga saja. Di sini kami akan melakukan sesi tanya jawab. Pertama, saya akan menanyakan kepada Lucia. Halaman 302. Latihan soal. 1. Apa yang dimaksud dengan titrasi? Titrasi adalah teknik menganalisis untuk menentukan konsentrasi suatu larutan asam atau basa. Nomor 2. Apa perbedaan titik ekivalen dan titik akhir titrasi? Titik ekivalen adalah titik asam dan basa tepat bereaksi, sedangkan titik akhir titrasi adalah pada saat indikator berubah warna. Di sini saya akan menanyakan kepada Nur Halimah pertanyaan kunci 1 berdasarkan model 2A awal titrasi A. Berapa jumlah ion H+ pada Erlenmeyer? Jawabannya ada 5 ion H+. B. Berapa ion OH- pada buret? Ada 10 ion OH-. C. Bagaimana warna larutan pada Erlenmeyer? Jawabannya bening atau tidak berwarna. D. Bagaimana sifat larutan dalam Erlenmeyer? Larutan bersifat asam kuat. 2. Berdasarkan model 2B saat titrasi A. Berapa jumlah ion H+ pada Erlenmeyer? Ada 3 ion H+. B. Mengapa jumlah ion H+ berkurang dari jumlah awal titrasi? Jawabannya karena ion OH- yang berada di baret dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang terdapat ion H+, sehingga ketika tercampur menghasilkan molekul baru. C. Molekul baru apa yang terdapat dalam Erlenmeyer? Molekul H2O. D. Bagaimana warna larutan dalam Erlenmeyer? Jawabannya bening atau tidak berwarna. Saya akan bertanya kepada Fajriah. Yang pertama, berdasarkan tabel percobaan 1. Yang A, bagaimana perubahan warna larutan pada masing-masing indikator setelah tercapai titik akhir titrasi? Indikator fenolftalien berwarna merah muda, indikator metil jingga berwarna kuning, dan indikator metil merah berwarna kuning. Yang B, berapakah pH larutan campuran pada masing-masing indikator? Indikator fenolftalien pH-nya 8, indikator metil jingga pH-nya 4, dan indikator metil merah pH-nya 7. Yang C, berdasarkan tabel 2 pada informasi, berapakah pH larutan garam yang dibentuk dari asam kuat dan basa kuat? pH larutan garam dari asam kuat dan basa kuat yang dapat adalah pH-nya 7 netral. Yang D, berdasarkan jawaban B dan C di atas, indikator apa yang tepat digunakan dalam titrasi asam kuat oleh basa kuat? Indikator fenolftalien. Yang nomor 2, berdasarkan tabel pengamatan percobaan 2, yang A, bagaimana perubahan warna larutan pada masing-masing indikator setelah tercapai titik akhir titrasi? Indikator fenolftalien berwarna merah muda, indikator metil jingga berwarna kuning, dan indikator metil merah berwarna merah. Yang B, berapakah pH campuran pada masing-masing indikator setelah tercapai titik akhir titrasi? Indikator fenolftalien pH-nya 10, indikator metil jingga pH-nya 4, dan indikator metil merah pH-nya 4. Yang C, berdasarkan tabel 2 pada informasi, berapakah pH larutan garam yang dibentuk dari asam lemah dan basa kuat? Nilai garam dari asam lemah dan basa kuat adalah pH kurang 7.
Yang D, berdasarkan jawaban B dan C di atas, indikator apa yang tepat digunakan dalam titrasi asam lemah oleh basa kuat? Pemilihan indikator yang cocok untuk titrasi asam lemah dan basa kuat adalah metil merah dan metil jingga. Lanjut yang nomor 3, berdasarkan tabel pengamatan percobaan 3. Yang A, bagaimana perubahan warna larutan pada masing-masing indikator setelah tercapai titik akhir titrasi? Indikator fenoftalien berwarna merah muda, indikator metil jingga berwarna kuning, dan indikator metil merah berwarna merah. Yang B, berapakah pH campuran pada masing-masing indikator setelah tercapai titik akhir titrasi? Indikator fenoftalien pH-nya 8, indikator metil jingga pH-nya 5, indikator metil merah pH-nya 6. Yang C, berdasarkan tabel 2 pada informasi, berapakah pH larutan garam yang dibentuk dari basa lemah oleh asam kuat? pH-nya lebih dari 7. Yang D, berdasarkan jawaban B dan C di atas, indikator apa yang tepat digunakan dalam titik? Metil jingga pH-nya 5, indikator metil merah pH-nya 6. Yang C, berdasarkan tabel 2 pada informasi, berapakah pH larutan garam yang dibentuk dari basa lemah oleh asam kuat? pH-nya lebih dari 7. Yang D, berdasarkan jawaban B dan C di atas, indikator apa yang tepat digunakan dalam titrasi basa lemah oleh asam kuat? Indikator yang tepat adalah indikator metil merah. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dari perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bye-bye.